arsh. Zat yang qadim, Allah Subhanahu wa taala itu alin ala arsyihi. Alin artinya bukan berarti berada di ketinggian secara indrawi. Tapi maksudnya kedudukannya itu menguasai. Allah Subhanahu wa taala itu menguasai arsy. Kedudukan secara maknawi, bukan secara indrawi, duduk kayak begini, tapi menguasai arsy. Mana istawa alal arsy, itu maknanya adalah Allah menguasai arsy. La qaid, bukan berarti duduk. Wala qaim, juga bukan berarti berdiri di atas arsy. Wala mumas, juga bukan berarti bersentuhan dengan arsy. Wala mubayyin anil arsy. Kenapa? Di annal mumassah, persentuhan. Anda membayangkan Tuhan bersentuhan dengan arsy kemudian duduk begini. Wal mubayana allati hiya didduha wal qiyam, berdiri, wal qu'ud, duduk, min awsafil ajsam, itu adalah sifat dari jisim, tubuh, badan, kayak kita ini. Wallah subhanahu wa ta'ala ahadun somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu beda dengan makhluknya. Kita ini sekarang bersentuhan saya dengan kursi begini. Allah tuh nggak begitu. Salah kalau Anda meyakini Tuhan itu bertempat layaknya manusia begini. Fala yuzu alaihi ma yuzu al-ajsam tabaraka wa ta'ala. Satu. Kemudian beliau menarasikan pendapat Imam Ibnu Furaq, seorang ulama besar dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Wa haka al-Ustadz Abu Bakar ibn Furaq hadhihi tariqah an ba'di ashabina annahu qala, dari sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kata Imam Baihaqi, memaknai kata istawa bimakna ala. Ala itu artinya tinggi. Tinggi secara maknawi ya. Artinya Allah itu menguasai arsy. Menguasai arsy. Tsumma qala wala yuridu bidzalika uluwan bil masafah. Yang dimaksud dengan tinggi itu bukan ketinggian dengan jarak. Wa tahayyuz, dan kebertempatan. Wal kaun fi makan, keberadaan di dalam tempat. Bukan. Ketinggian yang dimaksud itu bukan berarti Allah ada di ketinggian kemudian duduk di atas arsy. Bukan. Salah itu. Mutamakkinan fi, walakin yurid ma'na qaul Allah azza wa jalla amintum man fis sama, ay man fawqaha, ala ma'na nafil haddi anhu, menafikan batasan dari Tuhan. Wa annahu laysa mimma yahwihi tabaqun aw yuhitu bihi qatrun. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan zat yang diliputi oleh daratan, bukan zat yang diliputi oleh makhluknya. Wa wasafa Allah subhanahu wa ta'ala bidzalika wasfullah subhanahu wa ta'ala bidzalika tariqatul khabar wa la nata'adda mawrada bihil khabar. Oke, satu. Saya supaya bisa meringkas, saya akan kutikan beberapa lagi. Kemudian ada lagi ungkapan qala wa jawabi huwal awwal wa huwa anna Allah mustawin ala arsyihi wa annahu fawqal asya ba'in minha bima'na annaha la tahilluhu wa la yahilluha. Jadi kalau dikatakan Allah mustawin ala arsyihi, ingat ungkapan tuh, la tahilluhu wa la yahilluha. Jadi Allah itu tidak bertempat juga tidak ditempati. Wa la yamassuha wa la yushbihuha. Allah itu tidak bersentuhan dengan arsy wa la yushbihuha. Oke. Kemudian ada lagi pendapat yang dinarasikan dalam kitab Al-Asma wa Sifat dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Wa fima kutib ilal Ustadz Abu Mansur ibn Abi Ayyub anna kathiran min mutaakhiri ashabina, jadi banyak dari kalangan generasi belakangan Ahlussunnah wal Jamaah dhahabu ila annal istiwa huwal qahr wal ghalabah. Istiwa itu maknanya menguasai. Wa ma'nahu anna ar-rahman, jadi makna ar-rahman al-arsy istawa, maknanya ar-rahman ghalabal arsya wa qaharahu. Allah itu menguasai arsy. Wa faidatuhu al-ikhbar an qahrihi mamlukatihi wa annaha lam taqharuhu. Nah, sekarang mungkin ada yang nanya, kalau kan Allah menguasai semua makhluk, Allah menguasai arsy, Allah menguasai langit, menguasai, kenapa arsy yang disebut? Ini jawabannya. Wa innama khussal arsy bidzikr li'annahu a'zam al-mamlukat. Karena arsy itu adalah makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan. Ya, arsy ini hal gaib ya, yang nggak bisa kita jelaskan hakikatnya, tapi itu dikabarkan dalam Al-Quran, makanya kita mempercayainya. Dan arsy itu makhluk paling besar. Fanabbaha bil a'la 'alal adna. Maka Al-Quran memperingatkan bahwa Tuhan itu menguasai yang lebih tinggi, yang lebih besar. Kalau yang lebih besar saja sudah dikuasai, apalagi yang lebih kecil dari itu, gitu loh maksudnya. Qala wal istiwa bima'nal qahr wal ghalabah syai'un fil lughah. Secara kebahasaan, makna istiwa dalam arti menguasai itu dikenal dalam bahasa Arab.
Jadi orang-orang yang ngotot mengartikan istiwa artinya duduk, itu berarti nggak paham bahasa Arab. Istawa itu maknanya banyak, diantaranya maknanya adalah menguasai atau meninggi ya. Kalaulah harus dikatakan kata tinggi, meninggi, tapi meninggi secara maknawi ya. Artinya kedudukan Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan yang maha tinggi menguasai arsy. Kama yuqal istawa fulan 'ala nahya idza ghalaba ahlaha. Baik. Jadi itulah saudara-saudara, silahkan Anda baca kitab Al-Asma wa Sifat. Saya nggak punya kesempatan untuk membacakan semuanya. Silahkan dibaca Al-Asma wa Sifat di halaman yang tadi saya sebutkan. Walhasil, akidah yang mengatakan Allah duduk di atas arsy, bersemayam di atas arsy, duduk di langit, atau di tempat manapun, itu akidah yang salah. Secara rasional itu bertentangan dengan akal, karena Tuhan dan tempat itu berbeda. Secara ontologis, Tuhan itu qadim, tempat itu hadis. Tuhan tidak bermula, tempat itu bermula. Bagaimana mungkin Sang Khalik bertempat pada makhluknya? Masalah orang Indonesia sekarang hanya mengkaji Al-Quran dan membaca kitab suci itu dengan terjemahan saja, dan yang menerjemahkan kadang-kadang tidak paham. Jadi saya menghimbau kepada dai-dai, kepada para ustadz yang menerjemahkan ayat Ar-Rahman al-Arsy istawa, jangan sekali-kali diartikan bersemayam, karena itu salah. Tuhan itu tidak bersemayam seperti halnya makhluk. Lihat, orang Arab sendiri tidak mengenai istiwa dengan duduk saja, tapi dia bisa dalam arti meninggi, juga bisa arti menguasai. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.